sudah kami pelajari pada modul 1.4. Baik, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memberikan pengertian apa itu budaya positif. Jadi budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari komunitas dan lembaga. Nah, konsep-konsep yang harus diketahui dalam membentuk budaya positif di sekolah adalah beberapa hal. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah keyakinan kelas. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ketujuh konsep ini saling berkaitan, di mana nantinya konsep-konsep tersebut saling menguatkan dan akan membentuk budaya positif di sekolah. Nah, nantinya kita akan membahas satu persatu terkait dengan apa itu disiplin positif sampai bagaimana cara penerapan segitiga restitusi. Baik, disiplin positif sebenarnya apa makna yang terkandung atau makna sebenarnya dari disiplin itu sendiri? Karena selama ini ketika kita bicara tentang disiplin, kaitannya mungkin yang dipahami anak atau dipahami murid adalah terkait dengan hukuman, ya. Jadi disiplin kaitannya dengan hukuman itu yang sudah menjadi sudah dibayangkan oleh anak bahwa disiplin itu sesuatu yang mengerikan seperti itu. Nah, pada dasarnya makna disiplin itu sendiri adalah, ada yang bisa memberikan pengertian terkait dengan disiplin? Tertib. Ada lagi mungkin? Sesuatu yang harus ditaati. Ada lagi? Baik, jadi disiplin makna sebenarnya itu adalah bagaimana cara menimbulkan rasa tanggung jawab dan mandiri pada anak, di mana disiplin itu nantinya berasal dari motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi bukan dari motivasi luar, tapi dari motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak tersebut sepenuhnya melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan
kira-kira restitusi apa atau tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk menebus kesalahan mereka. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu nanti timbulnya ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Tapi ketika kita melaksanakan restitusi, kita akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita memberikan keluasan kebebasan kepada murid, jadi mereka akan memikirkan dan dampaknya akan panjang daripada kita melaksanakan hubungan atau konsekuensi. Nah, yang ketiga terkait perbedaan konsekuensi dan restitusi adalah korban bisa diabaikan, tapi untuk restitusi korban mendapat ganti. Yang selanjutnya dalam konsekuensi murid akan dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Jadi harapannya ketika kita menyelesaikan masalah yang melibatkan murid, kita sudah hapuskan hukuman dan kita minimalisir konsekuensi, kita beralih kepada restitusi. Nah, dengan restitusi maka masalah akan terpecahkan dan murid akan timbul rasa tanggung jawab untuk setiap tindakan yang mereka lakukan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu? Baik. Kalau sudah, nah di sini ada dua pertanyaan terkait dengan contoh hukuman atau contoh dari konsekuensi. Yang pertama, kita analisis masalah membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketika seorang anak melakukan kesalahan mencoret-coret meja, kemudian Bapak Ibu guru meminta untuk membersihkan, kira-kira hal tersebut masuk pada konsekuensi atau
Jadi mungkin Fahri selama ini merasa kurang perhatian, kurang kasih sayang dari orang tua atau orang-orang di sekelilingnya, sehingga dia mempunyai inisiatif atau mempunyai ide untuk melakukan hal-hal tersebut. Tapi mungkin yang diharapkan Fahri dan yang diterima oleh temannya itu berbeda. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisis dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, dari kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang, dan perasaan, untuk kita analisis dan kita tindak lanjuti bagaimana langkah kita selanjutnya untuk menangani masalah tersebut. Nah, itu merupakan konsep dari kebutuhan dasar manusia. Nah, yang berikutnya konsep yang akan kita pelajari adalah terkait dengan keyakinan kelas. Nah, selama ini yang sudah kita buat itu masih setaraf kesepakatan kelas, ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini harapannya kita sudah naikkan stratanya, sudah satu tingkat lebih tinggi levelnya dari kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dia berangkat dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dia berangkat dari peraturan kelas. Nah, apa perbedaan dari ketiganya? Jadi ketika peraturan kelas itu lebih berharap pada satu pihak saja yang menentukan dan yang lainnya harus menaati dan harus melaksanakan tanpa adanya persetujuan seperti itu. Contoh dari peraturan kelas, misal tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di laci. Yang ketiga, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari peraturan kelas yang mungkin saat ini sudah kita hindarkan dan kita kurangi dan kita beralih pada kesepakatan, dan nantinya tujuannya kita bisa membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu masih bersifat spesifik, ya. Jadi dia menggunakan kalimat yang lebih positif daripada peraturan kelas, dan kesepakatan kelas itu dibuat oleh dua pihak, yaitu Bapak Ibu guru dan murid, seperti itu. Nah, nantinya harapannya dari kesepakatan kelas itu kita ambil nilai-nilainya secara umum untuk kita masukkan dalam keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu harapannya menjadi nilai-nilai yang menjadi dasar dan diyakini oleh murid, sehingga murid-murid sudah tidak lagi melakukan hal-hal yang di luar dari keyakinan kelas. Nah, di situ keyakinan kelas, pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai
kita segera marah-marah dengan mata kita melotot, suara yang kencang, kita langsung menghardik anak tersebut, kemudian kita memberi hukuman. Kenapa kamu terlambat? Silakan lari, silakan membersihkan taman. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya kita sedang berada pada posisi penghukum. Nah,
ternyata dengan restitusi yang kita berikan dan kita menggunakan langkah-langkah yang tepat, anak merasa senang karena dia terhindar dari hukuman dan dia bisa menyelesaikan solusi, dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan solusinya sendiri. Dan harapannya ketika dia memberikan solusi-solusi tersebut itu dapat berdampak jangka panjang daripada ketika kita harus sepakat melakukan konsekuensi atau justru malah memberi hukuman. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini saya akan memberikan satu kasus kepada Bapak Ibu semuanya, dan nantinya harapannya ada yang mewakili sebagai guru dan sebagai murid yang melakukan restitusi dengan tahap-tahap yang benar, yaitu menstabilkan identitas, kemudian ada yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi masalahnya seperti ini kasusnya. Pada jam istirahat ada murid yang bernama si A ya, misalnya si A dan si B, dia bercandanya mungkin keterlaluan atau melampaui batas-batasnya. Dia saling melemparkan barang atau melemparkan benda, sehingga ketika ada Bu Guru lewat atau Bu Dina, dalam kasus ini Bu Dina lewat, benda tersebut mengenai Bu Dina. Nah, ya, jadi anak-anak lempar-lemparan kemudian mengenai kepalanya Bu Dina. Nah, dari situ Bu Dina marah, kemudian melaporkan masalah tersebut kepada wali kelasnya, yaitu Bu F misal. Nah, dari situ silahkan apa yang akan dilaksanakan oleh Bu F kepada si A dan si B ini untuk menyelesaikan masalahnya. Saya beri waktu 5 menit. Silahkan Bapak Ibu bersedia berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga bisa maju untuk memperagakan penerapan dari tahapan-tahapan segitiga restitusi tersebut. Sudah
sengaja Bu, ternyata kok kelempar kena wajahnya Bu Dina. Kalau ketika beliau tadi sudah berjalan saya nggak sengaja Bu. Oh gitu ya. Kalian main lempar-lempar makanan di kantin kena wajah Bu Dina ketika dia sedang lewat? Iya Bu. Terus Mel, ada informasi apa yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu, tadi nggak sengaja Bu. Tapi Iya Bu, tapi kami tidak sengaja, benar Bu. baiklah, Ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, ya, tapi Ibu ingin mencari menyelesaikan masalah tersebut. Iya Bu. Kira-kira kalian akan melakukan seperti apa untuk menyelesaikan tersebut? Iya Bu, bisa lihat Bu, tadi ya Bu ya, kita itu tadi kan bersikap baik Bu satu sama lain, tapi kami tuh nggak sengaja tadi Bu. Berarti kira-kira kalau dilihat keyakinan kelas itu sebenarnya tuh Amel itu melanggar nilainya seperti apa sih? Coba, kira-kira melanggar seperti Oh ya apa? Bu, kira-kira saya melanggar apa ya Bu? Ya, pada Jadi sisi keyakinan kayaknya menghormati guru ya Bu ya. betul ya. Berarti tadi yang sudah dilakukan Amel tadi adalah melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak apa tadi, tidak Tidak menghormati guru. Kira-kira apa yang akan Amel lakukan kepada guru tadi yang kena kepalanya dilempar? Iya, kira-kira nanti saya akan datangi Bu Dina Bu, lalu saya akan minta maaf dengan Bu Dina Bu. Kapan itu kira-kira Bu Amel akan lakukan untuk minta maaf kepada Bu Dina? Iya Bu, di sini saya langsung minta maaf dengan Bu Dina Bu. Saya janji nggak akan mengulangi kembali Bu. Oh iya, berarti intinya Amel sudah tahu ya keyakinan kelas, kemudian tindakan apa yang akan Amel lakukan kepada Bu Dina, Iya yaitu Bu, meminta maaf. Maaf ya Bu. tidak apa-apa Amel, semoga bisa tidak udah diulangi lagi ya. Iya Bu, saya janji Bu. Sekarang Bu Amel boleh minta maaf ke Bu Dina. Iya, iya siap Bu. Ya, silakan. Maaf ya Bu. Oke. Baik, beri tepuk tangan untuk Bu Ferry dan Bu Amel. Jadi dari kasus yang sudah saya berikan tadi sangat diselesaikan dan dicontohkan oleh Bu Ferry dan Bu Amel dengan tahap-tahap yang sudah tepat ya. Apakah tadi sudah ada tahapan menstabilkan identitas Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi dari kata Bu Ferry tadi ya Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Jadi dari situ anak-anak juga merasa berubah jadi identitas yang tadinya gagal menjadi identitas yang sukses. Yang kedua, Bu Ferry sudah melakukan tahapan validasi tindakan yang salah, sehingga nanti tadi siswa sudah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang terakhir terkait dengan menanyakan keyakinan kelas, tadi siswa sudah memberikan solusi untuk tidak akan mengulangi hal yang sama dan akan segera meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Dan hal ini adalah Bu Dina. Nah, kira-kira seperti itu penerapan segitiga restitusi, di mana posisi kita harapannya sebagai posisi
kita pahami dan kita maknai bersama. Nah, dari situ kita terapkan kepada anak didik kita semuanya, terutama dalam hal segitiga restitusi dan posisi kontrol kita sebagai manajer, agar supaya tahapan-tahapan tersebut kita lalui dan kita hindarkan dari posisi menghina. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Monggo Pak Brata. Terima kasih untuk waktu yang kedua dari konsep ketiga konsep yang disampaikan tadi. Ya, saya merasa jelas dan yang intinya dari tiga konsep itu ada satu hal yang mungkin kalau kita lihat terkait dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini kelihatannya orang tua juga pengen ya, ada orang tua yang pengen apa itu anaknya boleh dipasarkan kalau memang dihukum saja apa-apa. Kan kita tidak bisa seperti itu. Nah ini bagaimana tanggapan kita untuk orang tua yang masih demikian itu. Dan yang kedua terkait dengan restitusi tadi, dari apa yang sudah diperagakan kedua di antara dengan Bu Faidi ya, terkait dengan pelanggaran siswa yang mana tadi lempar dan ketidaksengajaan dia melempar salah satu guru. Kemudian